Banyak sekali para petani pemula secara khusus belum paham cara melakukan perawatan tanaman cabai di saat cuaca ekstrim seperti saat ini, yaitu hujan setiap hari disertai dengan kabut yang tebal. Jadi tekniknya yang kita sarankan adalah selalu melakukan pengocoran secara rutin dan penyemprian juga secara rutin. Jadi tujuan pengocorannya adalah untuk menguatkan batang agar batang menjadi besar, menjadi kokoh. Dengan demikian maka tanaman akan mempunyai imun yang kuat terhadap serangan penyakit seperti layu, busuk daun, ataupun antraknosa. Jadi hari ini kita akan bahas secara tuntas cara perawatan tanaman cabai dengan cara kocor dan spray agar tidak gagal panen nantinya. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Perdana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini, tanamannya sangat subur sekali. Dan cuacanya pada hari ini luar biasa ekstrim kawan-kawan. Bisa dilihat di belakang kita ini, kabutnya sangat tebal sekali. Karena tadi terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga kondisi sekarang ini ada agak gerimis sedikit kawan-kawan. Kita buatkan videonya. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membahas lagi suatu permasalahan yang dihadapi para petani, khususnya di saat cuaca yang sangat ekstrim seperti saat ini. Karena banyak sekali petani masih belum paham, maaf kita katakan khususnya bagi para petani pemula, tentang perawatan tanaman cabai khususnya di musim penghujan, baik itu tanaman cabai masih kecil ataupun tanaman cabai yang sudah besar seperti yang kawan-kawan bisa lihat di samping kita ini. Di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif atau fase pembuahan, banyak terjadi kendala, banyak terjadi keluhan seperti tanaman mengalami serangan busuk batang, busuk daun, layu, ataupun yang sudah berbuah banyak diserang namanya penyakit antraknosa. Nah, ini tentu mengakibatkan bagi para petani mengalami namanya rugi, maunya untung malah buntung. Jadi apa-apa saja yang harus kita persiapkan sebenarnya kawan-kawan di saat cuaca seperti ini. Kita harus teliti, kita harus ekstra melakukan perawatan. Jika tidak dilakukan, maka seperti yang tadi sudah kita sampaikan, akan mengalami kegagalan. Dan perlu kita sampaikan juga kawan-kawan, ini sangat penting sekali, khususnya dari pengalaman kita dalam budidaya tanaman cabai, untuk musim penghujan malah kita rajin melakukan pengocoran. Ini bertimbal balik dengan di musim kemarau. Jadi banyak para petani yang menyarankan khususnya di musim penghujan menghindari melakukan pengocoran. Tetapi kita sebaliknya. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang istimewa sebenarnya. Mengapa kita harus rajin melakukan pengocoran? Karena pada dasarnya penyakit yang dominan menyerang di musim hujan adalah layu. Jadi kalau kita mengocor dengan air tanpa dicampur dengan bahan-bahan yang lain yang mampu menetralisir keasaman tanah, tentu itu berpengaruh buruk, itu tidak disarankan. Tetapi kita melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang sering sudah kita sampaikan, di mana bertujuan agar menaikkan pH, agar kondisi tanaman khususnya batang ini menjadi kokoh. Jadi kalau batang tanaman ini kokoh, secara otomatis tanaman itu tahan terhadap penyakit khususnya layu, busuk daun, ataupun antraknosa. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar paham cara melakukan perawatan tanaman cabai khusus di saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan, sangat subur sekali, bunganya sangat lebat luar biasa. Ini merupakan tanaman cabai rawit dengan varietas angkasa 89. Jadi dalam satu bedengan kita tanam satu jalur seperti ini. Dan tanaman cabai rawit yang kita tanam ini ditumpang sari dengan tanaman kubis. Jadi kubisnya sudah besar seperti ini, sudah mulai dia bulat-bulat. Nah, seperti ini.
Ini jarak tanam yang kita berikan untuk tanaman cabai adalah 50 kawan-kawan, 50 cm. Begitu juga dengan kubisnya kita tumpang sari kiri kanan. Jadi walaupun ditumpang sari masih dalam kondisi aman, bebas daripada layu. Nah, khususnya hari ini seperti yang sudah kita sampaikan, kita akan memberikan tip atau cara agar tanaman cabai tetap aman dari penyakit, khususnya di saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Nah, bisa dilihat itu langitnya sangat tebal sekali, sangat mendung karena tadi hujan sangat lebat. Ini baru istirahat hujannya. Mudah-mudahan ada jeda 1-2 jam nantinya. Dan tanaman cabai yang kita tanam ini sudah ada buahnya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini sudah mulai besar-besar. Ini belum maksimal karena cuaca. Tetapi kalau dari segi bunga sangat luar biasa lebatnya. Jadi seperti ini bunganya. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, teknik perawatan tanaman cabai khususnya di saat cuaca sangat ekstrim seperti saat ini adalah sering melakukan pengocoran. Nah, ini bertimbal balik atau berputar balik di saat musim kemarau. Jadi di musim penghujan kita sarankan sesering mungkin melakukan pengocoran dengan tujuan menghindari penyakit seperti layu. Dan yang terpenting adalah bagaimana agar kondisi batang tanaman itu menjadi kokoh. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau tanaman batangnya kokoh, secara otomatis dia tahan terhadap penyakit. Nah, tentu seperti yang sudah kita sampaikan, kita memberikan pengocoran itu dengan bahan-bahan yang mampu menetralkan pH 1, dan yang kedua mampu menguatkan batang atau mampu menjaga imun tanaman dari serangan penyakit khususnya jamur yang mematikan. Jadi pada dasarnya penyakit layu itu sangat dominan sekali menyerang di musim penghujan. Selain layu juga busuk daun, busuk ranting ataupun tanaman yang sudah berbuah yang sering menyerang adalah antraknosa. Maka kita sarankan sesering mungkin melakukan pengocoran dengan menggunakan kalsium. Nah, seperti ini bahan-bahan yang selalu kita gunakan ditambah dengan asam humat yaitu humidasid. Khususnya tanaman cabai yang sudah berbuah ini humidasid yaitu impresol ada kandungan kalium. Jadi kalium itu sangat bagus sekali untuk tanaman cabai di saat sudah berbunga, di mana berfungsi untuk antisipasi kerontokan juga. Hampir sama fungsinya dengan kalsium. Tetapi kalsium itu dititik beratkan fungsinya untuk penguatkan batang. Jadi bisa dilihat di sini batangnya sangat besar, sangat kokoh. Jadi kalau batang tanaman cabai besar dan kokoh, secara otomatis dia tahan dari penyakit khususnya busuk batang ataupun layu. Jadi interval pengocoran yang sering kita lakukan untuk tanaman cabai, baik itu yang masih kecil maupun tanaman cabai di fase generatif atau fase pembuahan. Jadi kalsium kita memakai 3 sendok makan, humid asid atau asam humatnya kita memakai juga 3 sendok makan untuk takaran 1 tangki semprot atau kurang lebih 10 liter. Jadi dosisnya kita tambah karena curah hujan sangat tinggi. Jadi biasanya kalau di musim kemarau kita menyarankan 3 sendok makan untuk 20 liter air. Tetapi untuk di musim hujan kita sarankan 3 sendok makan ini untuk 10 liter air atau 1 tangki semprot untuk takaran 16 liter kawan-kawan. Jadi kita kocor per lubang kurang lebih 50 sampai 100 mili. Jadi kalau kita rutin melakukan pengocoran maka secara otomatis itu batang akan menjadi kuat, menjadi kokoh, sehingga tidak mudah diserang namanya penyakit layu ataupun busuk batang kawan-kawan. Jadi cara pertama yang sudah kita sampaikan yaitu kita melakukan pengocoran khususnya di musim penghujan interval 7 hari sekali dengan kalsium dan asam humat. Dan untuk mencegah penyakit dari atasnya, kita juga menambahkan melakukan penyepraian bisa menggunakan yaitu Copper WP dimix dengan Bisromil yaitu masing-masing 2-3 sendok makan. Itu interval 4-5 hari sekali kawan-kawan untuk mengatasi busuk daun. Dan bisa melakukan pencampuran atau dimix dengan insektisida, bisa memakai bahan aktif imidacloroprid seperti menggunakan Apidor seperti ini. Nah, tujuannya untuk pencegahan keriting yang disebabkan tungau dan trip. Tetapi biasanya di musim penghujan itu tidak terlalu serangan tungau dan tripnya. Dan boleh dikatakan untuk tanaman cabai kita yaitu angka 89 ini tidak ada yang keriting, tidak ada yang kena virus Gemini kawan-kawan. Dan untuk mengatasi busuk batang atau busuk ranting bisa kawan-kawan menggunakan yaitu Kopsit 77 seperti ini. Jadi ini bahan aktifnya adalah tembaga hidroksida 77%.
Jadi sangat bagus sekali untuk mengatasi daripada busuk ranting. Dan ini juga sangat ampuh sekali untuk mencegah atau mengobati antraknosa. Jadi kalau di musim penghujan, jadi sesering mungkin melakukan perawatan baik itu dengan cara dikocor maupun dengan cara dispray dengan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi khususnya untuk tembaga hidroksida ini atau Kopsid 77 ini bisa di rolling dengan menggunakan bahan-bahan seperti tadi, yaitu dengan menggunakan copper WP dicampur dengan bisromil. Tetapi khususnya untuk Kopsid ini kita sarankan sistem spraynya secara tunggal. Tidak bisa dicampur dengan bahan apapun, kawan-kawan. Itu akan lebih efektif atau lebih berfungsi penggunaannya. Kalau dicampur dengan bahan yang lain, jadi bahan yang lainnya tidak akan bisa berfungsi. Nah itu, dosis yang kita sarankan 2-3 sendok makan untuk 1 tangki semprot, khususnya di musim penghujan. Jadi intervalnya bisa dilakukan 5-7 hari sekali. Jadi kalau kita rajin lakukan pengocoran dan spray dengan bahan-bahan yang sudah kita sebutkan, maka secara otomatis tanaman akan terhindar dari namanya layu, busuk daun, ataupun antraknosa. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Itulah cara-cara perawatan tanaman cabai khususnya di musim penghujan agar terhindar dari penyakit, agar kita tidak gagal panen. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.